Ya, ini Jabal Uhud yang di sana tuh. Ini Jabal Uhud yang di sana, ya. Nah, kemudian ini Jabal Rumat tuh yang di tengah. Ya, ini Jabal Rumat yang di tengah, tempat Rasulullah menempatkan 50. pasukan 50 pasukan pemanah gitu. Nih. Ya, Jabal Rumat. Nah, ini di sini pergerakan kaum muslimin. Ya, yang hijau. Berarti sebelah sana. Ya, sebelah sana. Ya, kemudian ya, khurujul muslimin di sini. Dari Madinah, ini kan Madinah nih. Ya, Madinah, Pak. Sampai di tengah-tengah ya, kembali sekitar 200 orang atas ya bujukan dan provokasi Abdullah bin Ubay. Dan Abdullah bin Ubay mengatakannya pas banget omongannya. Apa kata Abdullah bin Ubay? Ya, yang mau diserang orang Mekah, Muhammad dan pasukannya. Yang mau nyerang orang Mekah. Apa urusannya begitu orang Madinah? Maka ayo kita kembali. Maka di sini kembali, Pak. Ya, disinilah maka ya turun firman Allah yang menandakan bahwasanya lari dari perang adalah kejahatan besar. Jadi di sini Bapak dan Ibu, maka terjadilah di sana. Ya, jadi sudah itu maka Rasulullah tuh di sini jadi 2 orang. Ya. Ini Al-Maimanah sayap kanan dipimpin kaum Quraisy ini dipimpin sayap kanan oleh siapa? Khalid bin Walid. Sayap kanan. Sayap kiri Al-Maisarah dipimpin oleh Ikrimah putra Abu Jahal. Ya, Ikrimah bin Abi Jahal. Adeh. Jadi kalau dulu Pak, sampai sekarang pun orang Arab Ikrimah tuh laki. Maisarah juga laki. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya, mereka dari sini diserang oleh pasukan pemanah, mereka balik. Mereka balik, ya. Akhirnya karena balik, yang di sini pasukan pemanah sebagiannya turun ke bawah. Kenapa? Orang Quraisy yang balik itu kabur dari perang meninggalkan harta. Tuh, mereka turun ke bawah. Ya, mereka turun ke bawah. Kenapa? Tergiur oleh harta. Tuh, cuma sekitar 20 orang. Maka Khalid bin Walid sebagai pasukan ulung, panglima ulung, balik dan menyerang umat Islam. Terjadilah yang begitu. Jadi kesimpulannya, perang Uhud itu kalau bahasa catur remis. Apa remis? Seri, draw. Ya, awalnya umat Islam menang karena Rasulullah menempatkan tempat yang sangat strategis. Ya, sesudah itu baru terjadi huru-hara perang Uhud. Sampai ada sahabat yang karena melindungi Rasulullah dalam perang Uhud, badannya dipenuhi oleh 86 tusukan pedang. Tusukan pedang, panah, tombak, dan semuanya ini masuk 83. Sehingga gak ada yang kenalin, kecuali cuma satu yang kenalin, saudara perempuannya dari kukunya. Ya, nah itu Bapak dan Ibu huru-hara perang Uhud. Nah, ini banyak terjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa di sini, di mana ada seorang sahabat ketika dia duduk lagi makan korma, lagi perang nih, makan korma istirahat. Di tangannya ada korma 4, di mulutnya lagi penuh sama korma. Dia tanya, ya Rasulullah, mali min hadal Uhud. Ya Rasulullah, kalau saya ikut perang Uhud, apa yang saya dapat? Rasulullah nggak ngomong apa-apa, al-jannah, surga. Dia lemparin yang dia tangan, dia lopein yang dia mulut, dia maju ke medan perang sehingga tewas dan gugur dalam perang Uhud. Inilah ya cerita-cerita perang Uhud, sehingga Rasulullah SAW menjadikan perang ini sebagai salah satu tanda keimanan. Ya, dan ketika orang-orang Quraisy sudah merasa menang, mereka teriak, ya Muhammad qadmat, Muhammad qadmat. Ya, Rasulullah Muhammad udah mati, untuk apa kalian? Maka sebagian umat Islam kendor. Maka turunlah ayat, ya, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Itu sebabnya di sini Pak, itu turun ayat. Ya, Muhammad hanyalah seorang rasul. Ya, tapi apakah karena Muhammad meninggal kemudian kalian meninggalkan agama, meninggalkan Islam?
Nah itu tidak berpengaruh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dengan ayat ini akhirnya umat Islam kembali bergerak, kembali semangat untuk apa? Mengikuti perang Uhud dan membela agama. Nah ini ada diagramnya. Kalau Bapak dan Ibu mau silakan foto di sini dengan latar belakang diagram perang Uhud. Ya, perang yang sangat legendaris dan merupakan perang yang merupakan uji coba. Salah satu pelajarannya begini, Pak. Ya. Pasukan perang Uhud mengalami kekalahan hanya karena satu, melanggar larangan Rasulullah. Karena Rasulullah ketika menempatkan 50 pemanah jitu, beliau berpesan apapun yang terjadi kalian jangan tinggalkan tempat ini. Ya, apapun yang terjadi, mau harta ke yang melimpah, mau apapun jangan tinggalkan tempat ini. Nah, karena mereka meninggalkan sebagian, terjadilah kekalahan di berikutnya. Ini menunjukkan ya bahwasanya satu perintah Rasulullah, satu larangan Rasulullah dilanggar sudah sedemikian hebat akibatnya. Bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Berapa larangan Nabi yang sudah kita tinggalkan? Berapa perintah Nabi yang sudah kita tinggalkan? Berapa larangan Rasulullah yang sudah kita laksanakan? Pelajarannya dari sini. Ya. Jadi kita berusaha untuk tetap menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah serta meninggalkan larangan Allah dan larangan Rasulullah. Pelajaran dari perang Uhud. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau sekalian baca dalam perang Uhud banyak. Ya. Bahkan perang Uhud ini menjadi bukti kalau Allah itu memuliakan para syuhada. La tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jadi dulu ketika orang yang mati, Pak, yang meninggal yang 70 orang itu meninggal, ini sahabat-sahabat mereka yang gak ikut perang mencela tuh kan, lo kata juga apa ya? Coba lah kalau gak ikut perang, enak, kagak mati, tuh kan, bininya kagak jadi janda. Janda lagi. Maaf, ya bercanda. Ya, anaknya kagak jadi yatim, kan enak. Coba kalau begini, apa gua kata? Ini kalau bahasa kita nih, maka Allah jawab apa yang menjadi pembicaraan mereka. La tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian sangka orang yang meninggal dalam perang Uhud itu mati seperti mati kalian. Enggak. Bal ahya'un. Mereka itu hidup pada sisi Allah. Inda rabbihim yurzaqun. Mereka mendapatkan rezeki pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka dikatakan dalam sebuah hadis, mereka ada di di sayap-sayap burung. Yang burung itu berkeliling di sorga. Ya, mereka menaiki. Nah, itu sudah dibuktikan oleh Ja'far At-Thayyar, saudara Sayyidina Ali. Ketika perang Mu'tah di Yordan, Ja'far meninggal. Ya, ketika Ja'far meninggal, sahabat lihat jenazahnya terbang seperti burung. Makanya dikatakan Ja'far At-Thayyar. Ya, Ja'far At-Thayyar yang ketika mempertahankan Islam, Pak, tangannya sebelah putus, ditebas pedang. Yang kiri putus lagi, pindahin lagi, sampai kakinya dua-duanya putus, ngelinding. Ya, saking membela Islamnya, itulah Ja'far At-Thayyar. Jadi pelajaran yang kedua dari sini, membela Islam memang berat. Ya, banyak orang yang celak, apalagi zaman sekarang. Ya, bukan hidup enak-enak, malah gituan lo kerjain, kan gitu. Ya, jadi membela Islam adalah satu hal yang sangat butuh pengorbanan. Mudah-mudahan ziarah kita ini bisa memberikan kita semuanya keutamaan dan semangat membela Islam. Kita mau ziarah dari situ aja ya. Kita ucapkan salam kepada syuhada Uhud. Ya, ada 3 syuhada Uhud yang gugur. Yang pertama yang Rasulullah sedih siapa? Paman beliau, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang kedua siapa? Abdullah bin Jahash, sepupu Rasulullah. Yang ketiga Mus'ab bin Umair, yang kemarin waktu di bus saya sudah jelasin, diutus oleh Nabi untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Madinah. Ya, kita ziarah dulu situ. Jadi itu 3 yang utama. Yang selebihnya biasa. Ini ya. Ini Sayyidus Syuhada. Ya, Bapak boleh lihat situ masih basah, masih seger. Ya, menunjukkan ahya'un inda rabbihim yurzaqun.
Ya, mereka itu hidup. Ya. Ya, jadi persis di belakang itu adalah Jabal Uhud. Tadi Ustadz Fikri sempat menjelaskan barang siapa yang sholat jenazah itu pahalanya itu sama seperti sebesar Jabal Uhud, yang besar banget pahalanya. Makanya kalau misalnya ada sholat jenazah, teman-teman jangan lupa untuk mengikutinya, laksanakannya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini merupakan kuburan para syuhada perang Uhud. Ya kemarin lagi. Ya udah begini. Ya enggak apa-apa. Angkat tangan satu. Angkat tangan satu, jangan berdoa, bukan berdoa. Ya, ya. Ikutin saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Ya syuhada Uhud. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Ya syuhada Uhud. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Ya syuhada. Selanjutnya salam khusus kepada Sayyidina Hamzah, ya paman Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya amman Nabi. Ya amman Nabi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya asadallahi. Ya asadallahi. Ya asada rasuli. Wa ya asadar rasul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyidana. Ya Sayyidana Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya kepada Abdullah bin Jahash. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Abdullah. Ya Abdullah. Ibn Jahshin. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Mus'ab Ya Mus'ab bin Umair. bin Umair. Assalamualaikum. Ya Assalamualaikum. syuhada'a Ya syuhada Uhud. Uhud. Antumus sabiqun. Antumus sabiqun wa nahnu insyaallah insyaallah bikum lahiqun. bikum lahiqun. Ghafarallahu lana wa lakum. Ghafarallahu lana wa lakum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li syuhada'i Uhud. Allahumma ighfir li Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Allahumma ighfir li Mus'ab bin Umair. Allahumma ighfir li Abdullah ibn Jahash. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin. Allahumma atihim wa'dak. Allahumma atihim wa'dak. Allahumma atihim wa'dak. Allahumma ahyihim indakum. Allahumma atihim indak wa ahyihim indak warzuqhum haitsu wa'adtahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah kami semangat berjuang untuk agama. Amin. Dengan keberkahan ziarah ke makam syuhada Uhud ini ya Allah. Amin. Berilah kami keberanian untuk membela agama. Paling tidak untuk diri kami dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam iman. Amin. Matikan keluarga kami dalam Islam. Dan semuanya dalam semangat untuk melaksanakan ibadah dan berjuang membela agama-Mu ya Allah. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana bi hadhihi ziyarah. Amin. Allahumma barik lana fi hadhihi ziyarah. Amin. Allahumma barik lana bi hadhihi ziyarah. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.